dengan apa yang Engkau kerjakan, sehingga kami tidak mungkin lagi melihat kekuatan kami yang bisa menambahkan jasa, kemurahan, kasih Tuhan yang jauh melebihi daripada apa yang kami bisa lakukan. Jika dibandingkan dengan kasih-Mu, maka tidak ada kasih yang bisa lebih tinggi, lebih besar, lebih lebar daripada kasih yang Kau nyatakan pada kami. Darah-Mu, tubuh-Mu yang dipecahkan, menyatakan bahwa kami akan dibenarkan, kami akan diterima dengan segala sesuatu yang ada di latar belakang kami, Tuhan, dan bahkan di depan kami yang tidak kami tahu. Dosa-dosa itu sudah Tuhan angkut semuanya dengan sempurna. Dan setelah kami takjub, kami terheran-heran, masakan kami yang berdosa seperti ini bisa Tuhan terima. Dan itulah yang menjadi satu penyesalan kami, satu pertobatan, di mana kami terus ingin seperti dunia ini, tetapi kami sekarang memiliki satu status yang baru, satu posisi yang baru, satu kewarganegaraan yang baru, yaitu kami adalah warga negara Bapa Surgawi. Dan kami semua menyebut Engkau sebagai Bapa kami karena anak-Mu lah yang telah mengangkat kami menjadi saudaranya, dan kami diangkat menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Tuhan, kami ingin belajar pembenaran akan iman yang terjadi dalam hidup Abraham dan juga kami semuanya, yang sudah Tuhan janjikan dan tidak pernah Tuhan cabut janji itu, dan akan terus mengalir dan semakin melebar dan ke segala bangsa. Terima kasih Tuhan, bawalah hati kami dan berikan kami pengertian-pengertian yang sungguh-sungguh akan menguatkan kami dan tidak pernah meragukan lagi akan janji Tuhan. Dan keselamatan itu adalah terjadi karena kuasa penyertaan, karena kuasa kekuatan, dan karena kemuliaan yang Tuhan nyatakan pada Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, yang berkenan, yang sungguh kekasih, dan satu-satunya yang bisa menjadi pengantar kami dan penyelamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan melihat kepada satu tayangan ya. Jadi ini kita belajar, sebenarnya ini doktrin dasar ya. Jadi sebelum seorang bisa percaya dan juga bisa mengenal Tuhan, saudara, tidak ada satu kesempatan yang bisa membuat hati manusia itu menerima Tuhan. Jadi apapun yang dikerjakan, Tuhan itu tidak bisa melihat itu sebagai satu yang menyenangkan, yang bisa diterima dan membuka hati Tuhan. Ya, saudara pelajari baik-baik. Nabi Nuh dibenarkan, terus kemudian dari Adam dan Abraham juga dibenarkan. Nah, kita akan bersama-sama belajar apa yang membuat Abraham dibenarkan. Apakah Abraham karena perbuatannya dibenarkan, karena kesalehannya dibenarkan? Apakah kebenaran Abraham dan perbuatan yang bisa dibenarkan itu betul-betul sempurna dia lakukan, sehingga tidak ada satu kecacatan sedikit pun? Karena Allah sempurna, maka segala sesuatu yang bisa diterima Tuhan adalah bukan hanya pada saat saya hidup saat ini, tapi seluruh hidup saya itu harus sempurna. Jadi saya melakukan hari ini, betul saya hari ini berhasil, besoknya saya jatuh, berarti tidak berhasil. Saya berhasil 10 hari, tapi hari ke-11 saya tiba-tiba ada yang membuat saya menjadi pembunuh saudara saya karena saya marah dengan saudara saya. Maka saudara, seluruh kebaikan yang 10 hari itu langsung terhapuskan dengan dosa yang cuma terjadi secara singkat. Dan mungkin karena ada emosi yang gak bisa ditekan dan dikendalikan, dan kita kemudian menghujat dan mengatakan saudara kita tolol atau kafir, ya, bodoh. Nah, itu membunuh saudara kita, ya. Nah, saudara, banyak hal yang kita akan pelajari di dalam pengertian pembenaran oleh iman yang membuat satu gerakan muncul yang besar sekali dan sampai hari ini
dan dipimpin oleh seorang rahib namanya Martin Luther. Dan doktrin dia adalah setelah dia mengenal satu ayat firman Tuhan dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Jadi Injil adalah kekuatan Allah yang mengubahkan manusia dan seluruh isi dunia. Jadi dia mencari kebenaran di dalam seluruh ritual dia, kebenaran di dalam doanya, kebenaran di dalam pencarian dia akan firman Tuhan, kebenaran semua. Dan semakin dia mencari, semakin dia mengerti, dia semakin nggak tahu bahwa kepastian keselamatan itu tidak didapatkan di sana. Jadi semakin beragama, semakin taat, semakin dia merasa asing dari Tuhan. Bisa seperti ini kenapa? Karena satu hal, saudara, dari awal manusia diciptakan oleh Tuhan, manusia diciptakan hanya untuk memuliakan Allah dan hanya untuk mencari Dia dan bersekutu dengan Dia. Jadi di luar itu, saudara tidak boleh mencari kemuliaan yang lain kecuali kemuliaan Allah. Ya. Nah, dari sini kita akan melihat di dalam Roma pasal 4. Kita akan lihat Roma pasal 4. Ya, Roma pasal 4. Judulnya sudah jelas, Abraham dibenarkan karena iman. Nah, saudara, kalau saudara tertarik, saudara bisa membaca ayat pasal 3 sebelumnya, ya, pasal 3 sebelumnya, atau nanti setelah itu saudara masuk dalam pasal 5. Dan di tengah-tengah ini pasal 4, itu adalah pasal yang menjelaskan perbedaan iman Abraham dengan iman keturunan Abraham secara kedagingan Israel. Dan mereka salah menangkap iman Abraham, dan mereka melihat perbuatan Abraham itu sangat mengagumkan, dan di dalam tanda petik ketaatan dalam imannya, mereka kemudian berpikir bahwa Abraham itu diterima oleh Tuhan karena perbuatan-perbuatannya itu. Dan Tuhan Yesus datang mengubahkan ini dan memberitahukan bahwa Abraham bukan dibenarkan karena perbuatannya, tapi dibenarkan karena imannya. Oh, berarti kan iman Abraham, bukan imannya yang lain. Kan Abraham memiliki iman yang hebat. Jadi Abraham tetap adalah Abraham yang hebat karena dia punya iman yang hebat. Nah, saudara, di sini kita akan melihat banyak perbedaan dan kemudian perpisahan di dalam sejarah gereja. Dan waktu Martin Luther mengatakan bahwa oleh iman sajalah dan hanya di dalam Kristus sajalah kita diselamatkan, saudara, itu memisahkan kita dari seluruh agama yang ada. Dan tidak ada satu agama yang mengajar keselamatan itu hanya anugerah Tuhan. Saudara, cari agama apapun, tidak akan ketemu. Karena memang tidak mungkin pemimpinnya, pencetusnya, pendiri agama itu mengatakan bahwa keselamatan adalah anugerah. Anugerah siapa? Di dalam siapa? Dan mereka tidak jelas. Bahkan semua pemimpin agama dan semua pengikut agama dan orang-orang tertinggi, tokoh-tokoh agama dan bahkan penulis-penulis kitab suci mereka sama berdoanya, dan mereka meminta pertolongan kepada Tuhan dan kepada umatnya, jemaatnya, untuk mendoakan pribadi dia sendiri supaya diterima Tuhan di surga. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berdoa supaya kita berdoa supaya dia masuk surga. Tapi dia berdoa dan dia katakan, hari ini kamu bersama aku di surga. Dan tidak ada orang bisa ngomong seperti itu. Dan dia bisa menjanjikan, akan ku bangkitkan di akhir zaman orang-orang yang kau berikan padaku Bapa. Saudara, tidak ada satu orang bisa mengklaim seperti itu. Dan sampai hari ini, orang setinggi seperti Confucius atau Lao Tzu dan semuanya, mereka tahu kebenaran, mereka tahu moral yang tertinggi di dunia ini, dan mereka waktu mencapai tentang keselamatan, mereka langsung berhenti total, dan mereka mengatakan horizontal semua. Dan mereka tidak pernah tembus dalam kekekalan, karena mereka manusia yang penuh dengan dosa. Dan waktu Lao Tzu meninggalkan kerajaan, dan di dalam penyesalan yang sangat dalam, dia menuliskan Tao Te Ching, 5.000 huruf Mandarin menjadi dasar seluruh huruf Mandarin sampai sepanjang zaman. Dan ini orang jenius sekali. Dia tuliskan dalam perjalanan dia meninggalkan dunia dan segala isinya, dan dia tidak kuat lagi melihat dosa manusia. Puncak dari moral, puncak daripada Taurat adalah mereka tidak bisa menyelamatkan diri. Kemanakah dia berlari?
Dan di dalam kitab Tao Te Ching itu saudara kalau pelajari, dan para profesor teolog-teolog yang luar biasa yang dari China, saya punya dosen namanya Profesor Enoch Wan Somoling yang jago luar biasa, dan mereka bertobat. Mereka dulu adalah Konfusius, mereka dulu adalah orang ateis, dan waktu mereka percaya pada Kristus dan mereka menyelidiki, mereka mendapatkan semua cahaya kemuliaan Allah ada di dalam isi Tao Te Ching, tetapi mereka tidak bisa menembus batas dan menggenapi semua yang tertulis, dan semua buntu semua. Dan waktu Kristus ada, baru di situ ada Tao itu siapa. Dan waktu saudara baca kitab Mandarin, Tao itu adalah Christ Logos. Nah, saudara itu jelaskan. Dan gereja Tuhan tidak memakai Tao yang lain. Dan pernah suatu hari pemerintah marah, orang China marah, "Nggak boleh kamu pakai Logos Yesus, pakai Tao kita." Kok tahu kamu tahu? Tahu dari mana? Tahu gitu kan? Tahu apa? Tahu atau tahu gitu kan? Nah, saudara, waktu mereka menjelaskan dan mereka kemudian punya argumen yang kuat dan mereka memaparkan dalam sejarah China, dikatakan God is our Father. Ada satu buku yang luar biasa itu ya. Dan saudara, dikatakan bahwa dari awal keberadaan bangsa China itu ada konsep-konsep semua, sama dengan orang di Papua dan seluruh suku-suku bangsa. Konsep pengampunan dan menantikan sang penyelamat, dan semua ada. Termasuk di Jawa, Sri Rezeki, semua sama. Ya, sama semua. Dan semua ada konsep itu semua. Mereka mencari penyelamatan, bukan diri mereka. Nah, saudara, dari sini kita belajar apa yang dipercaya oleh bangsa Israel yang merupakan oral tradition faith. Jadi iman yang berasal dari tradisi yang disampaikan mulai dari Adam kepada anaknya terus, dan ratusan keturunan itu kemudian sampai kepada Nuh. Dan sebelum Nuh ada peristiwa yang luar biasa. Peristiwa apa? Manusia berdosa dan Tuhan sudah tidak tahan melihat manusia. Menara Babel. Dan dipimpin oleh Nimrod, seorang raja yang hebat sekali dan memimpin semua dengan kemampuan yang luar biasa. Dan dikatakan menurut tradisi orang Yahudi, Nimrod ini adalah orang jelmaan dari Lucifer. Karena kemampuan dan kepandaian itu bukan manusia biasa, dan dia tubuhnya itu besar sekali, saudara, Nimrod. Dan termasuk salah satunya Nephilim, manusia raksasa. Dan itu tradisi Yahudi. Di Alkitab tidak jelas mengatakan itu. Dan memimpin semua, dan seluruh dunia suku-suku bangsa diambil semuanya dan disatukan dengan dia. Untuk apa? Saudara, dia melawan Tuhan, mendirikan Menara Babel. Ya. Saudara masih ingat apa yang Tuhan lakukan dengan Menara Babel? Tuhan hancurkan menara dan Tuhan pecahkan bahasa manusia. Jadi kita ada berbagai-bagai bahasa itu. Saudara ingat, itu adalah akibat dosa Nimrod. Akibat dosa manusia meninggi Tuhan dan menyatukan seluruh umat manusia melawan Tuhan. Sehingga dengan satu bahasa mereka lebih mudah, dengan satu cara mereka lebih mudah, dan di akhir zaman akan terjadi sama hal ini terjadi. Kesatuan seluruh sistem ekonomi akan satu semua. Dan mereka akan memakai tanda-tanda yang dikatakan seperti 666 gitu ya, lambang-lambang seperti itu, tapi bukan arti literal. Tapi mereka menyatukan, dan itu akan berperang dengan anak-anak Tuhan yang bersatu dalam kerajaan, dan dua kerajaan ini akan terus bertempur sampai Yesus datang dan kemudian menghancurkan kerajaan kegelapan setan ini. Nah, saudara, semua yang dibangun pada self-center salvation dan God-center salvation, saudara, itu akan berpisah, dan termasuk dalam gereja Tuhan. Jika saudara mengatakan bahwa keselamatan berasal dari diri saya, saudara tidak layak menyebut Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau engkau mengatakan karya Kristus betul-betul murni dan betul-betul anugerah semata-mata, maka saudara waktu mengatakan, oh nggak bisa, saya harus melakukan ABC begini supaya saya diterima Tuhan. Saudara, di situ saudara kembali kepada agama primitif yang dilakukan pertama kali oleh manusia, sejodoh itu, Adam dan Hawa. Mencari daun pohon ara menutupi tubuhnya dan kemaluannya itu. Sudah disitulah kelakuan manusia bukan mendekatkan diri pada Allah, menutupi diri terhadap Allah dan melarikan diri dari Allah. Dan Allah mencari manusia, di manakah engkau Adam? Dan dari situ kita tahu
Tingkah laku manusia bukan semakin mendekatkan. Semua agama, tingkah lakunya dalam doa, puasa, dan kesalehannya, dan semua dilakukan, itu bukan mendekatkan kepada Allah, tapi dia semakin terasing, alienation dari Allah. Dan itulah manusia. Dan semakin beragama dia semakin kejam. Semakin dia menyembah Tuhan, dia semakin bantai manusia. Dan itulah agama. Saudara, itu terjadi sekarang di depan mata kita. Mereka membunuh dengan sukacita mereka, dengan seperti orang kehausan darah seperti itu, potong kepala, pak, 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 dan mereka bersukacita. Termasuk yang terjadi hari ini, virus corona. Saudara, saya percaya manusia jika mengerti bagaimana hidup sehat, virus itu mati dengan sendirinya. Karena kita hidup sembrono, asal pegang sana pegang sini, dan tidak pernah mengerti hal seperti itu. Bahkan negara maju pun bisa banyak yang mati, apalagi negara yang tidak maju seperti Indonesia. Dan sudah 2 minggu Indonesia diperingatkan WHO, cepat kalau bisa lockdown. Dan masih ditahan, dan sekarang di Bandung sudah lebih dari 700 yang kena virus. Di Jakarta udah ribuan. Yang positif sudah 40 lebih. Dan semua diliburkan sekolah kemarin. Dan semua sekolah-sekolah bingung semua. Nah, ini ulangan gimana? Ini gimana? Kok mikiri ulangan? Nyawa muridmu lebih penting dari ulangan. Itu yayasan Kristen, semua yayasan pendidikan itu pikir baik-baik. Kamu pentingkan pendidikan atau nyawa anak-anakmu? Kalau cuma sementara sebulan, is okay, nggak apa-apa. Memberi kesempatan anak bersuka cita sedikit gitu loh. Sebulan libur kan lumayan. Saya beritahu, seneng kamu ya, libur sebulan. Apalagi sampai 2 bulan seperti di Eropa itu, di Iran itu nggak terbatas katanya. Terus sekolahnya gimana? Gampang sekolah itu, saudara. Ada online, mudah sekali. Dunia sekarang ini nggak usah ketakutan apapun, ya. Obat pun bisa, saudara, online, kirim, datang, betul nggak? Beli masker, kirim aja masker, kirim. Nggak usah cari-cari masker dulu, beli aja, asal punya duit. Ya, oke, kita lihat Roma pasal 4. Saudara perhatikan. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Dan kalimat tidak itu negatif, yang langsung menunjuk kepada perbuatan pada Abraham, yang kalau melakukan perbuatan untuk mendatangkan keselamatan, tidak mungkin dan tidak akan terjadi. Jadi artinya Abraham melakukan perbuatan ketaatannya itu hasil dari apa? Atau dia mencari keselamatan supaya Tuhan senang, supaya Tuhan oke gitu ya, supaya Tuhan yes gitu kan. Nah, dia melakukan itu supaya menyenangkan itu Tuhan. No. Jangan sekali lagi saudara mau menyenangkan Tuhan dengan apa? Pak, saya akan melayani supaya Tuhan senang. No. Itu alasan yang tidak alkitabiah. Kamu melayani karena kamu mendapatkan karunia yang begitu besar. Jadi kamu melayani bukan mencari upah, walaupun yang ngupai kamu Tuhan. Bukan. Seluruh hidup kita, seluruh pelayanan kita, seluruh penyembahan kita, persembahan kita, dan semuanya, saudara, itu bukan untuk membeli kenan Tuhan. Bukan untuk merayu Tuhan. Bukan untuk menyatakan, no, ini kan aku Kristen. Bukan. Saudara, bukan bargaining, tapi agama seperti itu. Agama melakukan itu. Jadi kalau saya berpuasa begini, Tuhan ngampuni dosa saya ya sebelumnya. Kalau saya berpuasa 1 hari, ya 1 hari dosa saya dihilangkan. Kalau saya berpuasa 2 hari, 2 hari dosa saya dihilangkan. Kalau saya berpuasa setahun dosa saya dihilangkan. Wah, terlalu lama setahun. Udahlah 30 hari aja ibadah puasa. 30 hari ibadah puasa. Saudara tahu, menghapus setahun dosamu. Enak enggak? Cari agama seperti ini enak sekali, saudara. Kalau kamu satu hari bisa 5 kali berdoa, atau kamu lipatkan 3 kali berdoa, maka kalau kamu bisa 3 kali
berdoa dan melakukan hal yang sama, 1 kali doa 3 kali, ya, dan 5 kali 15 kali isinya doa itu, maka saudara, 1 minggu dosamu disembuhkan Tuhan, ditebus Tuhan. Saudara, agama Kristen atau dikatakan iman Kristen bukan seperti ini. Ya, kita akan belajar dari Abraham. Jadi dikatakan demikian, tidak ada tempat bermegah di hadapan Allah dari apa yang kita perbuat. Jadi kalau saya bisa melakukan pelayanan, saya bisa berkhotbah, saudara, itu bukan untuk bermegah. Nah, untuk apa? Untuk bersyukur kalau saudara bisa dipakai Tuhan, kalau saudara masih dalam hidup mengikut Tuhan. Karena Tuhan karena kita sudah diberi anugerah yang di atas segala anugerah, berkat di atas berkat. Bukan cuma sakit penyakit disembuhkan, bukan hanya cuma hidupmu sejahtera, kemudian dari miskin kamu jadi orang kaya, dari kaya menjadi kaya raya, dari kaya raya menjadi orang yang kaya, triliuner atau konglomerat di situ kan? Bukan itu, saudara. Bukan itu. Tuhan tidak menjadikan kita menjadi orang seperti itu. Tapi Tuhan menjadikan kita dibenarkan. Dan Tuhan memberikan bukan isi dunia ini, Tuhan berikan isi surgawi yang terindah, yang tertinggi, yang termulia. Dan Tuhan persembahkan dan Tuhan berikan itu untuk hidup kita. Dan saudara tidak mungkin cari lagi yang lebih indah dari Tuhan Yesus. Kalau saudara melihat uang itu lebih indah daripada Tuhan Yesus, saudara, dosamu besar. Kalau saudara berpikir terus mencari uang dan tidak pernah berpikir bagaimana mencari kemuliaan Allah, saudara-saudara sedang menyembah berhala. Ada satu kalimat dari Paul Washer yang sangat bagus sekali. Dan waktu saya baca, saya tahu ini orang yang rohaninya begitu dalam dan tinggi. Dia mengatakan demikian, jika seorang laki-laki melihat perempuan lain dan mengingininya, dan dia waktu menerima perempuan lain dan mengini dan bisa dinikmatinya, dia tidak akan bisa puas, karena satu wanita yang bisa memuaskan kamu dan dalam hidupmu bisa memenuhi kamu. Maka begitu kamu lewatkan 1 orang, 10 orang, 100 orang, 1 juta orang, dosamu tidak akan berhenti. Dan disitu katakan unlimited sinful of sexual behavior. Jadi artinya, kalau 1 saja kamu tidak bersyukur, kamu dikasih 10, 100 ribu kayak Salomo, masih kurang. Karena apa? Karena dosa tidak pernah bisa diberikan kepuasan dengan cara seperti itu. Dan kamu akan digulung oleh dosa, dan kamu akan mati. Dan seperti Salomo dalam tulisan pengkhotbah, semua sia-sia, menuju sia-sia, berakhir sia-sia. Saudara, di situ kita dibatasi oleh Tuhan, satu kebenaran, kekudusan Tuhan di dalam diri kita. Kenapa saudara tidak boleh memikirkan wanita lain jika suami istri atau laki-laki lain? Karena di situ saudara, kekudusan itu berkaitan dengan limitasi dalam hidupmu. Dan jika engkau melanggar matamu dan melihat wanita dan mengingini, engkau berzina. Apa artinya? Karena matamu tak terkendalikan. Karena dari 1 orang kau melihat yang lain dan lain-lain, mata, makanya mata keranjang. Banyak matanya. Saudara, dan dosa ini yang terus mengincar dalam hidup Abraham, dan Abraham pernah jatuh dalam dosa seperti itu. Daud pernah, Salomo pernah, dan semua pernah jatuh dalam dosa seperti itu. Ada kemiripan semua. Ya. Oke, kita lihat ayat 3. Ya. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Perhatikan, arti nas kitab suci adalah perjanjian lama, karena perjanjian baru belum ada. Sekali lagi, jika di dalam Alkitab perjanjian baru dituliskan nas kitab suci, saudara, itu bukan berarti Matius, Markus, Lukas sampai Yohanes sampai tuliskan Rasul Yohanes tulis kitab Wahyu. Belum ada kitab Wahyu, belum ada Matius, Markus, belum ada. Jadi kitab suci ini artinya perjanjian lama, semua perjanjian lama. Jadi setiap kali konteksnya dikatakan kitab suci, saudara, itu artinya adalah dari Kejadian sampai Maliaki. Dan dulu saya baca saya nggak ngerti. Tapi setelah saya mengenal Christ Center, pusat dari seluruh kitab suci adalah Kristus, baru saya tahu. Jadi Yesus waktu berkhotbah, Yesus waktu melayani, Yesus waktu mengajar, dia tidak menciptakan firman Tuhan baru. No.
tapi dia memakai seluruh perjanjian lama. Taurat dia perbaiki, dia khotbahkan ulang, dan dia genapi semua perkara-perkara Taurat. Matius pasal 5, 6, dan 7 penggenapan perjanjian lama, khususnya Taurat. Dan sampai akhir Matius yang pasal ke-25, penggenapan akan seluruh kerinduan janji-janji Allah digenapi oleh dia. Terus setelah itu kemustahilan seorang manusia bisa lakukan itu kecuali Tuhan sendiri. Jadi di sini kita melihat bahwa fokus daripada Abraham itu, dan sudah dijelaskan dan dikatakan lalu percayalah Abraham. Nah, nanti kita akan melihat ini ya. Sebab apa dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Jadi Abraham percaya kepada siapa? Tuhan. Dan apakah dikatakan Tuhan percaya pada Abraham? Bisa dibalikkan. Jadi begini saudara, Abraham beriman dan dia percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi dia meletakkan seluruh imannya, seluruh percayanya itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi dia bergantung dan dia bersandar, dia seluruh hidupnya sungguh-sungguh berdasarkan kepada janji Tuhan. Nah, iman ini loh yang menyelamatkan. Kenapa? Karena dia sandarkan pada Tuhan. Dia bergantung pada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, dirinya sendiri, dan mengandalkan orang lain. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5-9. Jadi iman Kristen adalah iman yang mengandalkan kekuatan, bukan percaya pada kemampuan diri saya, tapi percaya kepada Allah yang berjanji dan dia berjanji. Itu namanya iman notisia, iman fidusia, iman yang disebut asensus. Jadi iman yang bagaimana ke Abraham ini, saudara, iman yang berdasarkan pengetahuan di depan matanya dan fakta-fakta yang ada, itu namanya notisia. Iman berdasarkan akan asensus, kepercayaan-kepercayaan dalam intelektu. Iya, kalau saya percaya betul, saya mengakui. Nah, kalau ada buktinya saya percaya. Nah, itu seperti Thomas dan semuanya. Tapi iman Abraham bukan berdasarkan apa yang dia lihat, dia pikirkan, dikumpulkan, bukan. Tapi dia sandarkan kepada fidusia, pada Allah semata, bukan pada dirinya. Dan itu artinya iman yang menyelamatkan. Jadi kalau saya berdoa, Tuhan Yesus berdoa, Paulus berdoa, dan semua orang percaya berdoa. Saudara, iman fidusia adalah iman yang bersandarkan pada Tuhan. Dijawab gak dijawab, Tuhan tahu jawabannya, dan Tuhan berdaulat, Tuhan berhikmat. Kenapa Tuhan menjadikan semua seperti ini? Kita bergantung pada Tuhan, dan kita tahu apa yang dirancang Tuhan adalah kebaikan. Walaupun otakmu gak bisa mikir, intelektual gak bisa mencernanya, dan matamu sulit untuk mengenal dan mengetahui kebenarannya, tetap yang dinamakan bergantung pada Tuhan. Itu namanya iman fidusia, iman yang menyelamatkan, iman yang ditulis oleh Paulus. Jadi Abraham bukan bersandarkan pada apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang tubuhnya bisa dijanjikan dari kemampuan dia dan keturunan dari fisiknya dia. Maka Tuhan sengaja selama hampir 70 tahun mendekati 80 tahun Abraham tidak punya anak. Kenapa, saudara? Karena iman Abraham bukan karena dia melihat, oh ya saya masih bisa kekuatan, ya kita punya anak. Suami istri nggak punya anak, malu, aib. Zaman dulu gitu, saudara. Sekarang juga sama. Kalau kawin, setelah kawin apa? Ditanya apa? Sudah isi belum? Isi apa? Bahan bakar gitu. Selalu ketemu, sudah isi belum? Gimana? Udah dapat? Dapat apa? Undian. Setiap kali kalau kita orang baru menikah kan tanya gitu kan, sampai 11 tahun suruh tanya gini terus. Pusing nggak kamu? Iya gimana ya, belum ya. Tambah lama ditanya, gimana kamu udah lama kok belum isi-isi? Aduh, kamu berdoalah, tambah tekan. Saudara, imanmu bergoyang-goyang. Kenapa? Karena tidak dijanjikan seorang anak, tidak dijanjikan jawaban dari doa kita, tidak diberikan seperti yang kita doakan. Iman kita bergoyang-goyang dan mulai meragukan Tuhan, dan mulai mencari kesalahan-kesalahan. Mungkin suaminya, coba kamu periksa ke dokter ahli seksologi, ke dokter ahli
genom dan semuanya. Coba kamu periksa semua. Saudara, tambah diperiksa, tambahnya tahun beres 100%. Ini masih tokcer. Istrinya diperiksa kandungannya masih tokcor. Gitu kan? Dan tidak ada apa-apanya, tapi belum punya anak. Oh Tuhan, bagaimana? Imannya tambah runtuh dia. Kenapa? Secara bukti begini bisa begini. Kenapa nggak dijawab? Dan semua mengarah menyalahkan Tuhan. Itu namanya iman metisia. Iman yang bersifat asensus. Tapi iman fidusia, saudara, seperti